Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali sehat walafiat. Ya, mohon maaf kalau saya nyampainya jam segini karena selesai majelis di Surabaya tadi saya enggak berani izin pulang. Ya, enggak berani izin pulang. Sampai diizinkan pulang ya baru pulang. Ya gitu adabnya santri kalau lagi berguru. Ya adabnya seperti itu. Malam ini saya akan menerangkan salah satu dari sekian banyak ilmu yang saya peroleh dari guru kita semua, orang tua kita, Abuya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan, ketaatan. Amin. Allahumma amin. Beliau itu punya kajian kitab Al-Hikam dan hari ini sampai pada pertemuan yang ke-145. Tapi kalau saya lihat multimedianya beliau, yang lihat kok enggak banyak. Sementara isinya mutiara ilmu yang luar biasa. Nah begitu loh kadang-kadang itu ya, bukan kadang-kadang, seringkali. Orang-orang yang luar biasa itu tersembunyi. Yang biasa-biasa seperti saya ini terkenal. Ya, yang seperti saya ini biasa-biasa terkenal. Tapi ada orang-orang yang luar biasa tersembunyi. Ilmunya yang paham hanya yang paham. La ya'riful jauharah ilal jauhari. Enggak tahu permata kecuali ahli permata. Jadi ada ilmu-ilmunya orang-orang soleh, ulama-ulama besar itu. Sayang kalau tidak disampaikan lagi dan tidak diajarkan karena ilmunya luar biasa. Contohnya ini, satu ini saja. Insyaallah karena saya barusan selesai nyopir dari kilometer 720 sekian sampai depan UNS itu ada pertigaan, berhenti di situ, lanjut naik motor. Ya biar nyampe sininya cepat. Naik motor, ambil wudhu, terus duduk di sini, mau sharing ilmu. Ya mau sharing ilmu. Nah ini judulnya, saya kasih judul sendiri tentang licik dan pintarnya iblis. Licik dan pintarnya iblis. Ini bisa nanti dicek di kajiannya Abuya Miftahul Akhyar Jumat yang lalu. Pertemuan 144. Nanti ada di dalam situ penjelasan yang lebih luas. Saya cuma ambil bagian ini saja. Faedah ya. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan antum semua serta seluruh umat Islam dimanapun berada dan kapanpun berada. Amin. Allahumma amin. Iblis itu ketika dilaknat, dimurkai Allah, enggak mungkin dapat rahmatnya Allah, diusir dari rahmatnya Allah Ta'ala. Iblis mengajukan permohonan pada Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita iblis berdoa. Ya iblis berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua permintaan makhluk kepada Allah itu disebut doa. Walaupun yang minta itu iblis, namanya tetap doa. Di surat Al-Hijr, ayat yang ke-36, sebelumnya kalau kita baca
ayat 33 ya, dari mulai ayat 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ya 41, 42. Ini asyik. Surat Al-Hijr mulai ayat yang ke-32. Coba kita baca sedikit saja. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Dia Allah mewahyukan, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Para malaikat yang sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Qala, maka iblis menjawab, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'im masnun. Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka Allah pun mewahyukan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Dia Allah mewahyukan, kalau begitu keluarlah dari surga karena sungguhnya kamu terkutuk. Ayat yang ke-35, wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi selama-lamanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian iblis berdoa. Ayat 35 surat Al-Hijr. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, iblis berkata, duhai Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi iblis minta penangguhan, penahanan. Ya, penangguhan siksa. Jangan siksa sekarang, tolong ditangguhkan. Ya, izinkan saya hidup sampai hari kebangkitan. Ini loh liciknya iblis. Ya, liciknya iblis. Jadi iblis tidak mau mati. Iblis tidak mau mati. Karena hari kebangkitan itu hari dimulainya kehidupan kembali. Sebelumnya hari apa? Sebelum hari kebangkitan namanya? Hari kiamat. Kiamat semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis pinter. Pinter tapi licik ya. Ya, pinter tapi licik. Karena iblis paham nanti kiamat semua mati, maka iblis tidak mau mati. Ya, iblis tidak mau mati. Karena itu iblis minta, tolong tangguhkan penyiksaan saya sampai nanti hari kebangkitan. Artinya hidupkan saya terus ya Allah sampai hari kebangkitan. Kalau doa iblis ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala sesuai maunya iblis, maka iblis tidak mati. Yang lain mati, nanti iblis tidak mati. Tapi jangan lupa, ini iblis enggak berhadapan dengan saya atau Anda, kita-kita. Ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kelicikan yang paling licik, yang paling tersembunyi. Allah Maha tahu. Allah Maha mengerti. Coba kalau jenengan sama saya enggak diterangkan sama Kiai Miftahul Akhyar, enggak paham. Ini saya jadi paham begini karena dapat ilmu dari Kiai Miftahul Akhyar. Betapa liciknya iblis. Ya, betapa liciknya iblis. Enggak mau mati, minta hidup sampai hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala menjawab, qala fa innaka minal munzarin. Allah mewahyukan, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, koma. Ya, diberi penangguhan. Tapi tidak seperti yang kamu mau. Kamu maunya kan sampai hari kebangkitan. Allah memberi jawaban yang mematahkan keinginan iblis tersebut dengan kalimat Allah, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan. Ya, sampai kiamat saja. Kiamat kamu ya ikut mati. Enggak boleh kamu hidup sampai hari kebangkitan. Kamu kiamat seperti yang lain mati dulu. Semuanya mati. Nah, kita lihat ini sama Allah Ta'ala saja iblis itu berusaha ngakali Gusti Allah. Sama Allah Ta'ala saja iblis itu berusaha untuk menyiasati agar Allah itu enggak ngerti begitu ya. Agar Allah itu bisa dikerjain sama iblis itu.
berusaha seperti itu sama Allah kan. Nekat atau super nekat ya. Super nekat luar biasa. Nah kalau sama Allah saja iblis itu nekatnya seperti itu. Lah kira-kira sama kita seperti apa? Makanya jangan merasa aman dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Jangan pernah merasa aman dari bala tentaranya iblis. Dari tipu dayanya. Walaupun wujudnya baik. Tadi itu permintaannya iblis baik atau enggak baik itu? Baik. Minta dia panjang umur gitu kan ya Pak? Baik. Bukan permintaan yang jelek. Tapi di dalamnya terselubung upaya untuk menghindari kematian. Yang mana Allah sudah menetapkan semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iblis enggak mau. Nah makanya kita ini harus hati-hati gimana caranya biar kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Maka iblis sudah berjanji di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Ia berkata iblis, Tuhanku oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Janjinya iblis. Kejahatan itu sama iblis akan dihias sedemikian rupa jadinya indah. Ini yang ngomong siapa ini? Iblis. Diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Makanya kalau kita nggak punya ilmu, nggak ngerti. Mana tipu daya iblis. Kelihatannya ngomongnya bagus, ternyata itu yang ngomong iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatannya omongannya indah, ya. Tapi ternyata yang ngomong iblis. Lewat kaki tangannya. Karena iblis akan menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk menyesatkan manusia. La ughwiyannahum ajma'in, janji iblis, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi iblis paham, ada sekelompok orang yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Iblisnya takut kalau berhadapan dengan mereka. Makanya diumumkan dulu sama iblis, illa, kecuali ya Allah hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Ini hamba-hamba yang terpilih tidak bisa disesatkan oleh iblis. Nah bagaimana caranya biar kita masuk dalam kelompok hamba-hamba yang terpilih? Ya al-ilm, cari ilmu. Karena iblis itu tersungkur gara-gara gak mau menghargai ilmu. Iblis itu terlaknat gara-gara tidak mau menghargai ilmu. Nabi Adam alaihissalam itu mendapatkan kemuliaan, iblis, malaikat semua suruh sujud pada Nabi Adam karena Nabi Adam punya ilmu. Malaikat disuruh nyebutkan nama-nama benda yang ada saat itu, malaikat nyerah enggak tahu. Nabi Adam alaihissalam diperintah sama Allah Ta'ala, tiba-tiba tahu. Maka disuruh sujud semua kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis enggak mau. Ya, enggak mau. Enggak mau sujud kepada manusia yang diberi kemuliaan ilmu. Makanya kalau kita mau selamat dari tipu daya iblis, syarat nomor 1 apa? Punya ilmu. Cari ilmu. Enggak ada makom, enggak ada pangkat, enggak ada derajat, enggak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang paling hebat. Sesuatu yang paling mulia. Upaya mendapatkan ilmu, upaya mencari ilmu, semuanya itu adalah kemuliaan. Ya, semuanya adalah kemuliaan. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian ada hamba-hamba yang mukhlasin, terpilih, dijadikan ikhlas sama Allah Ta'ala. Dari sekian banyak dipilih sama Allah, dijadikan bersih, dijadikan ikhlas, dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita pengen selamat, ya kita cari ini hamba-hamba yang mukhlasin. Dekati mereka, dekati beliau-beliau. Kalau kita dekat sama orang-orang yang selamat, maka kita akan selamat. Tapi kalau udah jelas ruwet kok dideketin, nah
Sudah jelas nggak beres kok dideketin. Kitanya beres, deket-deket sama nggak beres. Alih-alih nyaret, akhirnya keseret. Gini, kita kurang pandai berenang, mau nolong orang tenggelam di tengah laut. Kemungkinan besar tertolong atau ikut tenggelam. Ikut tenggelam. Lawang yang ahli saja belum tentu bisa, ya, apalagi yang setengah ahli. Makanya jangan gaya, oh saya dekatin itu yang begitu-begitu, mau saya selamatkan. Menyelamatkan tuh caranya banyak. Nah, deketin itu butuh kemampuan dan kekuatan ilmu yang luar biasa. Alih-alih kamu menyelamatkan, nantinya akhirnya jadi kamu yang butuh diselamatkan. Ya naudzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati. Kemudian yang kedua, yang saya dapatkan dari perjalanan beberapa waktu. Ya selama bulan Maulid, saya keliling-keliling gitu. Saya dapat sesuatu yang asyik. Iblis itu kalahnya sama kata-kata. Kalahnya sama kalimat. Tapi kalimat yang muncul dari hati yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup kajian malam hari ini, judulnya adalah kekuatan kata-kata. Kalau ada orang bilang, bagaimana mungkin dengan 2 kalimat syahadat kok bisa masuk surga? Kok mudah masuk surga hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang enggak mengucapkan 2 kalimat syahadat enggak masuk surga. Nah, ada kan yang ngomong seperti itu. Ini namanya permainan kata-kata. Selalu saya katakan agama bukan permainan kata-kata. Agama itu adalah data. Data yang dibawa langsung oleh utusannya yang maha kuasa. Dibawa langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka permainan kata-kata manusia, siapapun manusianya, pinternya seperti apapun, gak kepake kalau berhadapan dengan data. Data yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau data mengatakan siapa tidak punya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW tidak akan masuk surga, maka kata-kata kita sehebat apapun tidak bisa merubah itu. Ya enggak bisa merubah itu. Contoh yang sederhana saja. Kamu telepon ke CS. CS itu apa? Customer Service. Sebuah bank di negara yang kita cintai. Halo, selamat siang, pasti ditanya dengan siapa saya berbicara. Betul kan ya? Cocokkan identitas dulu. Selesai itu tanya, ada apa Pak? Masalahnya apa? Kita jawab, ATM saya keblokir. Maka nanya itu CS-nya, kenapa Bapak kok keblokir? Tadi saya salah masukkan password 3 kali berturut-turut. Kita protes ini judulnya. Lawang password saya sendiri, yang salah saya sendiri, kok ATM saya diblokir. Emangnya salah apa ATM saya? Kan ATM saya enggak salah apa-apa. ATM saya enggak melakukan kejahatan. Kenapa diblokir? Yang salah ya saya sendiri. Mestinya kan salahnya ribuan kali enggak jadi masalah. Nih namanya main kata-kata. CS-nya bawa data. Menurut peraturan perbankan di bank kami, sistem kami, siapa salah masukkan password 3 kali otomatis terblokir. Saya mau nanya, kamu pakai kata-kata selama 200 hari bisa enggak ngerubah ini? Enggak bisa. Enggak bisa. Ini baru urusan bank.
untuk hal yang kecil, hebatnya kamu berkata-kata tidak bisa merubah fakta. Faktanya, peraturannya, kalau kamu 3 kali berturut-turut salah password, salah PIN, maka diblokir. Betul atau betul? Oke, ini contoh yang sederhana. Sekarang saya kasih contoh yang nyata dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan beragama, ada yang namanya pernikahan, ada yang namanya perzinaan. Sekarang saya mau nanya, bedanya zina sama nikah apa? Ada pasangan, pria dan wanita, diridhoi oleh orang tuanya, diridhoi oleh masyarakat kampungnya, tapi tidak melakukan pernikahan. Namanya apa? Apa Bu? Kumpul yang keras, kumpul, ya itu bahasa paling halus. Bahasa paling halus namanya kumpul kebu. Jadi mirip sama? Masya Allah. Padahal yang laki diridhoi orang tuanya, yang perempuan diridhoi orang tuanya, masyarakat kampung itu tidak mempermasalahkan hubungan keduanya, tapi enggak nikah. Itu namanya nikah atau zina? Kalau sampai terjadi perzinaan, nikah atau zina? Zina. Betul? Kenapa terjadi zina? Lawang orang tuanya ridho. Karena tidak melakukan kata-kata. Kata-kata yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hubungan suami istri, pasangan pria dan wanita dikatakan halal kalau ada ijab qabul, ada 2 saksi. Ya, kemudian ada yang dinikahkan, ada yang menikahinya. Bukan kemudian di dunia tidak jelas gitu ya, kamu nikahkan saya dengan manusia enggak jelas. Harus jelas, manusianya ada. Ternyata kalimat qabil itu sekedar saya terima nikahnya, selesai. Yang haram jadi halal. Itu gara-gara apa? Gara-gara apa? Kata-kata. Jadi kalau sampai kata-kata itu dianggap nggak punya kekuatan, lah ini yang ngomong ya anehnya luar biasa, siapapun itu. Kata-kata yang ada dalam syariat, ya itu kekuatannya luar biasa. Bu, saya mau nanya Bu, suami istri saling mencintai, saling menyayangi. Terus pisah. Karena suatu masalah. Pisahnya itu pakai apa? Pintar ibu-ibu. Masya Allah. Pisahnya pakai kata-kata disebabkan oleh kata-kata. Betul? Kata-kata. Jadi kata-kata kalau itu dari Nabi, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau kata-kata dari kamu, dari aku, dari kita, enggak kepake. Kecuali diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kalau diiyakan Nabi berarti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Berarti kata-kata kalau dari Nabi, dari Allah, itu nilainya sama enggak dengan kata-kata kita? Beda. Tak bisa disamakan. Jauhnya luar biasa. Karena itulah ketika Allah mengatakan, Nabi mengatakan SAW, orang itu masuk surga harus bawa 2 kalimat syahadat. Maka kamu bawa amal kebajikan seperti apapun, menurut Allah dan Nabi Muhammad SAW, tidak akan masuk surga kalau kamu tidak ikrar 2 kalimat syahadat. Contoh, kehidupan modern saja deh. Buat contoh lagi, kekuatan kata-kata. Itu kan ada teknologi sekarang kalau mau buka handphone itu pakai sidik jari ya. Ada face ya recognize, angel ngomongnya gitu ya.
mencocokkan wajah. Ada juga yang pakai kata-kata. Pakai kata-kata. Buka. Kalau kata-kata yang disimpan itu tidak sama, enggak mau buka. Misal, kok perintahnya itu buka HP. Handphone kita sendiri, kita yang setting. Kalau saya sebut buka HP, maka kuncinya terbuka. Saya teriak, bukaan HP ini. Buka enggak? Enggak. Kenapa enggak buka? Tidak sesuai yang diperintah. Perintahnya di handphone ini kalau kalimatnya buka HP, maka buka. Kalau bukaan enggak mau dia. Enggak mau. Harus sama. Sama persis. Ini baru kehidupan yang biasa. Kalau kata-katanya enggak sama, enggak mau. Padahal handphonenya sendiri. Apalagi mau masuk surganya Allah Ta'ala. Kamu meremehkan kata-kata enggak penting. Emangnya kamu Tuhannya? Emangnya kamu yang buat surga? Emangnya kamu yang ciptakan neraka? Emangnya kamu yang ciptakan segala-galanya? Lalu Allah yang menciptakan segala-galanya bilang syaratnya itu kok kamu ngeyel. Oh, cuman kata-kata kok bisa. Nah, kalimat ini terbantahkan juga dengan kata-kata. Ternyata kata-kata itu punya makna yang luar biasa. Karena itulah ikhwani rahimakumullah, saking hebatnya kata-kata, tidak ada satu penyihir yang berhasil menyihir kecuali dengan kata-kata. Itu film-film tuh. Sulapan kan pakai bim. Saya mau nyebut juga enggak enak. Ono dadi syirik piye ya. Bismillah misal begitu ya. Itu kan ada yang pakai begitu kan ya. Apa ki? Bin anake sapa ngono ya. Ada kan? Sulapan itu kan pakai gitu tuh. Cling. Ya. Nah kalau yang tukang sihir, ilmunya sihir itu semua ilmu komat kamit. Tak kandani awakmu ora percaya. Ya ben, sak karepmu. Semua tukang sihir ilmunya komat kamit. Yang meniup dibuhul, yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niupnya apa? Komat kamit dulu, baca mantra. Mantranya luar biasa, wah kayak pol gitu ya. Makanya kalau jenengan lihat film-film khayalannya orang-orang itu loh ya. Buka gerbang besarnya modelnya komat kamit. Buka. Betul atau betul? Itu kekuatan kata. Lah nanti kamu tuh buka gerbangnya jana dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Buka. Lalu surga ini mbok bengoki, aku wong apik nutup. Passwordnya bukan itu. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Jadi kata-kata ini punya kekuatan yang luar biasa. Tukang sihir nyihir pakai kata-kata. Mau ritualnya model apapun, nanti ujungnya kata-kata, kalimat. Pelajari ini. Makanya Islam itu punya ikatan yang kuat ajarannya dengan kata-kata. Sholat, coba jenengan sholat enggak mau ngucap, sah enggak itu? Saya mau sholat tapi enggak mau ngucap. Enggak sah. Yang diucapkan juga ada aturannya, betul? Wah saya mau sholat, ngapain ya sholat cuman baca Al-Fatihah. Nah mantep dah Fatihah saya ganti saja Al-Baqarah. Enggak baca Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Enggak baca Al-Fatihah, baca surat Al-Baqarah. Bagus enggak baca Al-Baqarah? Bagus. Sholatnya sah atau batal? Enggak sah. Sholatnya tidak diterima. Kenapa? Kata-kata yang diajarkan tidak sesuai. Duduk di antara dua sujud ya atau atahiyat akhir lah, atahiyat akhir. Wah, pakai atahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah kurang keren. Mau ngarang yang baru saja. Allahumma ya Allah salamun alaikum. Tambah ngeladrah awakmu. Ngawur.
Wah nggak mantep pakai bahasa Arab, tak ganti bahasa Indonesia sekalian. Kanjeng Nabi, salam sejahtera untukmu. Yo rasa. Gak bisa. Kata-kata yang sama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dan harus dengan bahasa Arab. Gak boleh bahasa yang lain. Dari mulai takbir sampai salam, semuanya gerak yang dirangkai dengan kata-kata, kata-kata yang dirangkai dalam gerak. Baru ngeh. Ya, baru mulai ya ternyata semuanya kata-kata ya. Karena itulah dikatakan senjata terhebat mukmin adalah ad-du'a. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya mukmin. Lah kamu mau ngadepi iblis pakai apa? Iblis, ngambil tameng untuk menghadapi iblis. Kapten Amerika. Yora ngakak iblisnya. Duduk. Gak bisa. Sampai-sampai iblis lewat anak buahnya yang namanya setan membocorkan rahasianya iblis. Iblis setan tidak bisa mendekati seorang hamba yang ketika dia mau tidur mengucapkan kata-kata tertentu. Dan kata-kata itu adalah ayat kursi. Siapa mau tidur baca ayat kursi, yang ngomong ini setan loh ya. Setan yang ngomong dan itu diiyakan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya ilmunya setan ini betul menurut Nabi Muhammad SAW. Sehingga menjadi ketetapan Nabi, menjadi sunnah Nabi. Meskipun asalnya setan yang ngomong. Betul itu, betul. Siapa yang mau tidur baca ayat kursi tidak akan didekati setan sampai pagi. Wah, berarti kalau menghadapi setan modalnya apa? Ayat kursi. Cuman yang dibaca pakai hati yang yakin, hati yang percaya. Maka kata-kata ini akan jadi. Ya, menjadi sesuatu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya mukmin. Karena itulah kalau kita perhatikan ajaran Nabi Muhammad SAW semuanya dirangkai dengan doa. Mau masuk kamar mandi, doa. Keluar kamar mandi, doa. Mau duduk, doa. Bangun dari duduk, doa. Duduk di kendaraan, doa. Kendaraannya jalan, doa. Mau makan, doa. Selesai makan, doa. Sampai-sampai mau sama istri, sama suami juga doa. Masuk pasar, doa. Keluar pasar, doa. Masuk rumah, doa. Keluar rumah, doa. Semuanya itu. Haji, ya, itu rangkaian gerakan yang diiringi dengan doa. Masya Allah. Kata-kata yang begitu banyak di dalam ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa itu rahasianya? Nah, ternyata kata-kata itu adalah jelmaan jiwa. Kata-kata itu jelmaan jiwa, ungkapan hati. Engkau tidak bisa mengungkapkan isi hatimu kecuali dengan kata-kata. Contoh gini, Ustadz Iis mau bilang sama calon mertua, Ustadz Iis ya, dicatat betul, Ustadz Iis bukan saya, Ustadz Iis. Mau bilang sama calon mertua tentang anaknya. Bapak calon mertua, ibu calon mertua, sungguh aku cinta dia. Ketika Ustadz Iis bilang begitu, sungguh aku cinta dia. Itu kan dibalik kata-kata itu ada hati yang ikut bersama kalimat tersebut. Betul atau betul? Maka ketika orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW menjadi luar biasa karena hatinya percaya, hatinya yakin, hatinya mengagungkan, hatinya mencintai Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalimat ini jadi bermakna luar biasa dan manfaat. Tapi kalau kata-kata itu muncul dari hati yang gak percaya, cuman pura-pura, manfaatnya hanya di dunia di hadapan manusia, di akhirat ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu jenengan sekarang terhadap kalimat dan kata-kata butuh perhatian atau enggak butuh perhatian? Butuh.
Makanya orang tua-tua dulu kan selalu kan ngomong, kita ini ya putu kurang ajar. Dinasihati simbah putri yang yang putri yang kakung tuh nasihati kok ya kita nggak denger. Nok ngomong sing ape. Ojo sing elek. Jangan ngomong yang jelek, nanti malaikat lewat diamini dadi. Kan begitu ya. Makanya kalau ngomong yang bagus saja. Kamu nanti pengen beli rumah seperti apa? Sing paling apik. Ojo mikir duit. Kantong dipikir sak cukupe. Kan rugi. Oh bisa ngomong sing paling apik kok ngomong sak cukupi duit. Kan ya rugi. Diamini malaikat kabul. Padahal uangnya cuma 100.000, berarti yang ngekos abadi. Ngekos abadi. Karena nggak usah cukupi duit. Secukupnya uang. Tapi coba ngomongnya baik. Kamu nanti pengen jadi apa? Orang yang bahagia dalam segala keadaan sampai jannah. Enak toh ya? Kamu pengen jadi apa? Gak muluk-muluk, gak muluk-muluk. Sepenting ono duit cukup loh. Bisa ngomong yang enak kok, ngomong sing gak muluk-muluk gitu ya. Kata-kata hati-hati. Nah ini banyak kalau kita teliti hidup kita ini, amburadul gara-gara kata-kata kita sendiri. Celaka gara-gara kata-kata kita sendiri. Gara-gara kalimat kita sendiri. Makanya pesan Nabi Muhammad SAW, kalau saya renungkan itu ya saya sampai, ya Allah seperti itu Nabi Muhammad SAW ya, jaga umatnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Diawali dengan iman dulu. Siapa yang percaya sama Allah dan hari akhir? Kamu percaya sama Allah kan? Kamu percaya sama hari akhir kan? Percaya sama Allah, percaya sama hari akhir. Artinya Nabi SAW pengen ngasih tahu apa yang akan disampaikan Nabi SAW ini kaitannya erat dengan hal-hal yang tidak kasat mata, gak kelihatan mata. Dengan iman. Kaitannya dengan iman. Fal yakul khairon, ngomong sing apik. Hati-hati gitu loh ya, kalau bahasa bebasnya hati-hati. Jangan sembarangan ngomong. Fal yakul khairon, ngomong sing apik. Bicara yang bagus-bagus. Bicara yang bagus. Au liyasmut. Kalau enggak bisa ngomong yang bagus, diam saja. Nah kita kan enggak. Ngumbar kalimat gak jelas, ngumbar kalimat gak bagus, diumbar saja. Peringatan Nabi gak didengar. Siapa iman sama Allah dan hari akhir, ngomong sing apik. Maka saya pengen sahabat saya dimanapun berada, yuk kita mujahadah ngomong apik. Gampang toh? Kira-kira gampang atau susah? Maaf ya, maaf. Bicara itu pakai lidah saya, kalau saya pakai lidah saya atau pakai lidah orang lain? Lidah saya sendiri. Antum kalau bicara pakai mulut antum atau mulutnya orang lain? Mulut antum sendiri. Jadi kita tidak suruh megangi mulutnya orang lain. Aduh ngomong elek, enggak. Suruh megangi mulutnya sih. Makanya sama Allah Ta'ala sampai dikasih ujian namanya corona. Corona. 2 tahun. Mingkem. Cangkem gitu teman. Cangkem mingkem. Dibilangi sama Nabi SAW, ngomong sing apik, aja ngomong sing elek, ngeyel kabeh, ngrasani ghibah, namimah. Su'dzon, kasih corona. Ini hikmah ya, kita bicara hikmah. Kasih corona, mingkemo. Masya Allah. Ini kan pelajaran. Ya, pelajaran yang luar biasa. Apa perlu didatangkan yang lebih ngeri dari corona? Ben mingkem kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma ajirna. Kan mau. Minta yang bagus ya Allah. Minta enggak pakai repot, enggak pakai sakit, pokoknya enak kabeh urip gitu kan ya? Ya caranya gimana? Ya ini biar enggak begini terus. Latihan kalau buka ngomongnya sing apik. Nah kalau dirimu nggak bisa ngomong apik, auliasmut mingkem gitu. Caranya mingkem gampang ya sumplen. Nanti kan lumayan males ngomong ya, ngurangi ngomong itu. Ini terapi langit dikasih sak donya ya.
Satu dunia. Yang nyata seperti itu, zahir. Kita ambil hikmahnya. Nah ngomong yang bagus, yuk kita mujahadah. Gak usah muluk-muluk pengen 24 jam ngomong terus gitu ya. Kentaan energi. Ya. Tapi ambil yang paling gampang gitu. Auliasmut, mingkemo. Diam saja, ngomongnya kalau butuh, sing apik. Tanya, tapi kalau ditanya suami jawab apa? Pi, aku ganteng ora? Suami nanya lagi, kok gak ngomong kenapa? Daripada nanti saya komentar yang jelek. Nah, gue salah lagi. Ini udah komentar yang jelek. Kalimat itu sudah sorry ya komentar yang jelek. Ya komentar yang bagus. Aku ganteng ora? Alhamdulillah. Ala kulli hal. Wes, bojone mudeng. Kalau ngaji ya santri paham. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan tetap ngomong api, betul ya? Ngomong api. Maksudmu gimana? La ilaha illallah. Jumat berikutnya suaminya ke sini. Ustadz ya, ini setelah ikut pengajian antum, istri saya kok jadi aneh gitu ya. Ngomong yang bagus. Insya Allah kalau kita ngomongnya bagus dan latihan ngomong bagus terus. Ya insya Allah hidup kita itu dengan sendirinya jadi bagus atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wong saya itu ketemu orang aneh-aneh kok. Aneh-aneh. Bib, saya sakit. Sehat, kamu sehat. Sakit, Bib, sehat. Sakit, Bib. Habib gak tahu sakit saya. Lah ya sehat. Oh dikandani sehat kok pilih loro gitu. Aneh tuh ya. Lah mbok amin kan selesai ya. Bib saya sakit, sehat insya Allah. Amin Bib, amin. Gobul kan ape. Ini ndak. Loro aku Bib. Loro. Berarti enggak mau sehat. Yai, Habib, Ustadz. Cari duit susahnya luar biasa. Grojok, rezekimu grojok. Angel Bib, angel. Grojok. Angel Bib. Habib gak usah muluk-muluk angel Bib. Grojok. Yang model begini ya hadir orangnya. Suruh ngomong yang gampang aja kok pilih yang angel ya. Grojok, amin. Kabul insyaallah Bib. Grojok, sembuh tekan ding grojok Bib, amin. Pokoknya Habib bilang grojok, dia bilang grojok, amin. Grojok, kan enak kan gitu ya. Asyik. Bib, saya itu kok susah naik pangkat. Gampang, insyaallah gampang. Angel Bib, atasanku ki ruwet. Gampang, insyaallah gampang. Ruwet Bib, ruwet. Gampang, ruwet Bib. Model begini ada enggak ini? Banyak. Dikasih pilihan kalimat yang bagus, milih kalimat yang jelek. Jadi udah bisa hampir dipastikan manusia model seperti yang saya sebutkan tadi, hidupnya seperti yang dia katakan. Hidupnya akan seperti yang dia katakan. Jadi diamini sama Allah, ya wes gitu aja. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bima sya'. Aku saya prasangka hambaku, silahkan dia prasangka aku seperti apa yang dia mau. Ya wis sakarepmu. Maunya begitu kok. Ya jadinya seperti itu. Makanya yuk 1 pekan ini dari Jumat sampai Jumat besok insyaallah panjang umur fitaatillah sehat afiah. Ayo mujahadah yang gampang saja. Belajar ngomong sing apik, terutama ibu-ibu. Ya Bu ya. Kalau lihat anaknya itu tingkahnya Masya Allah. Polanya luar biasa, tiru orang dulu. Orang dulu kalau lihat anaknya itu tingkahnya luar biasa, perilakunya Masya Allah. Kalimatnya anak pinter. Betul ya? Jadi dulu tuh kalau maaf ada anak tingkahnya nakal. Nakal. Orang tuanya ngomong nakal enggak? Enggak. Pinter ya Ram. Makanya biasanya anak-anak yang dibilang nakal akhirnya jadi orang pinter. Gara-gara apa? Ucapan baik orang tuanya. Lah anaknya enggak nakal, orang tuanya ngomong bocah kok kaya kowe. Mumet mbokmu ki. Ya akhirnya sampai mati ya mumet sama anaknya.
Hadir orangnya. Moga-moga sadar. Mbok dirubah. Anak lucu, Masya Allah, seneng, mbokmu seneng ya. Walaupun ki loro gitu ya. Seneng gitu. Kalimat itu subhanallah mampu dengan izin Allah merubah gitu loh. Kalimat baik. Saya kalau enggak nerangkan dari awal tadi kan mungkin enggak masuk di kepala ya. Jadi kalimat itu ternyata punya kekuatan yang luar biasa. Makanya pilihan kata dan kalimat kita itu sangat mempengaruhi alur kehidupan kita. Dengan izin Allah semuanya biiznillah. Tapi kan Allah udah buat aturan. Kamu begini. Sampai Kanjeng Nabi ngomong loh. Nah awakmu iman baik Gusti Allah, iman baik hari akhir, ngomong sing apik. Gak iso meneng wae. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dah jazakumullah khairan. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin amin. Relawan dan relawati silakan dibagikan nasi bungkusnya. Ya, Solo masih level 2, jadi nasinya bungkusan. Ya, nasinya bungkusan. Kan kalau dibungkus lebih senang toh? Kau mulai ya. Bawa pulang. Nasinya bungkusan. Insyaallah barokah ya. Insyaallah barokah. Amin Allahumma amin. Teruntuk siapapun yang membantu majlis ini dalam bentuk apapun, jazakumullah khairan. Semoga dibalas sama Allah Ta'ala dengan kebaikan yang berlipat-lipat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.